dinamika kita malam ini bersama Bahtiar Madatuang akan kita lanjutkan. Pak Bahtiar, sekarang kan lagi trennya orang berbicara tentang belajar merdeka atau kampus merdeka. Saya nggak tahu alasannya apa nih pemerintah bikin kampus merdeka. Apakah sebelumnya kita tidak merdeka dalam mencerdaskan kehidupan bangsa? Tapi menurut Anda apa sih sebetulnya itu kampus merdeka? Kampus merdeka itu sebenarnya keinginan, menurut saya keinginan Pak Menteri ini, Pak Nadiem ini. Problem kita sebenarnya perguruan tinggi di Indonesia itu adalah outcome. Jadi ketika sarjana ini tidak distribusi ke industri yang tidak jelas karena persoalan kompetensi dan lain sebagainya. Artinya begini, karena problem itu sehingga Pak Nadiem ini mau link match antara kampus dengan industri, gitu kan. Jadi maunya Pak Nadiem ketika umpamanya mahasiswa itu sarjana di sebuah universitas, ya tidak lama, dalam rentang waktu yang sangat singkat mereka sudah terserap di industri. Nah itu yang menjadi, menurut saya itu yang menjadi filosofis sehingga model kampus merdeka atau merdeka belajar ini di launching oleh Pak Menteri. Saya kasih contoh, di kampus merdeka ini mahasiswa punya hak, jadi makanya dibilang merdeka, mahasiswa punya hak untuk belajar 1-3 semester di luar program studi. Jadi contohnya kalau semuanya mahasiswa saya jurusan manajemen, dia bisa belajar ilmu politik di Fakultas FISIP UNHAS selama 3 semester. Itu hak mahasiswa. Hak mahasiswa yang harus direalisasikan oleh pimpinan perguruan tinggi. Pertanyaannya, kenapa mahasiswa manajemen harus belajar ilmu politik, kan? Nah, ini sempat menjadi diskus waktu kemarin Pak Menteri kumpulkan semua pimpinan PT. Menurut Pak Nadiem, supaya kan banyak sarjana sekarang jadi bupati. Nah, kalau jadi bupati atau jadi gubernur, mereka tidak paham tentang dasar-dasar politik, itu jadi problem. Nah, itu yang logika Pak Nadiem sehingga kenapa model ini diluncurkan, artinya join semester namanya. Jadi orang ilmu politik juga bisa belajar manajemen. Contohnya kalau seumpamanya dia menjadi bupati kan, atau kepala daerah atau jadi gubernur kan pasti ada namanya teori pengambilan keputusan, dan itu kan dipelajari di ilmu manajemen. Nah itu yang menurut Pak Nadiem sehingga tujuan join SKS itu artinya mahasiswa belajar di luar kampus sebanyak 1-3 semester itu dilakukan untuk menambah wawasan mahasiswa selain kompetensi keilmuannya. Tapi bagaimana universitas ya atau perguruan tinggi itu mengatur nilai SKS-nya? Ya itu kan karena kan misalnya AMKOP misalnya belajar soalnya ilmu marketing misalnya kan, kan ada SKS-nya gitu. Artinya begini, standar untuk selesai di AMKOP itu misalnya sekian SKS. Ya 140 lah, 124 ya. Ya 140. Terus bagaimana kita menghitungnya kalau saya misalnya belajar ke program lain di perguruan tinggi yang lain? Apakah SKS yang di sana kita pakai atau SKS yang bagaimana? Ya, jadi memang kalau seumpamanya program ini mau dilaksanakan, nah sekarang kan ini rata-rata seperti kita di AMKOP itu, kita sudah memang menyusun kurikulum itu, Ngancu. Jadi salah satu base-nya itu kita membangun kerjasama dulu dengan universitas yang akan kita tuju untuk join SKS kan, seperti itu. Nah jadi universitas dengan universitas itu kita sudah discuss memang tentang bagaimana SKS mahasiswa gitu kan. Jadi seumpamanya kan dalam satu semester itu kalau saya nggak salah 20-24 SKS kan. Nah itu bisa dibicarakan dengan perguruan tinggi asal tentang SKS yang akan ditempuh perguruan tinggi tujuan mahasiswa untuk join SKS bisa dibicarakan SKS yang ditempuh dengan perguruan tinggi asal. Nah, itu salah satu poin dari join SKS. Jadi hak mahasiswa untuk belajar 1-3 semester di perguruan tinggi yang berbeda atau jurusan yang berbeda. Hasilnya nanti beda. Begini. Iya. Kalau saya misalnya ambil jurusan akuntansi,
Oke. Misalnya ya, dengan capaian 140 SKS sampai selesai. Oke. 140 SKS sampai selesai Yeah. dengan jumlah mata kuliah sekian. Iya. Kan gitu kan? Iya. Nah sekarang kalau Anda bilang tadi, saya punya kebebasan untuk menuntut ilmu di tempat lain. Iya. Seperti itu. Iya. Artinya kemungkinannya dua. Ini bisa berkurang atau SKS di sana saya ambil jadi menjadi 150 bukan 142 lagi. Iya, jadi SKS-nya itu dengan disesuaikan dengan mata kuliah yang akan. Jadi begini, jadi mahasiswa itu sebelum dia join semester, jadi perguruan tinggi harus membicarakan dengan perguruan tinggi yang dituju terkait dengan total SKS mahasiswa. Jadi SKS itu nggak bisa lebih. Nggak bisa lebih. SKS itu nggak bisa lebih. Kan jadi mata pelajaran berkurang nanti. Iya, jadi tapi SKS yang di kampus yang dituju itu diakui oleh kampus asal dengan. Kampus asal. Iya, kampus asal. Tapi kan kampus asal menghilangkan mata pelajaran beberapa. Iya, itu konsekuensi dari join semester. Jadi itu makanya hak mahasiswa. Jadi kalau mahasiswa tidak mau enggak apa-apa. Kalau mahasiswa mau bisa. Jadi perguruan tinggi harus wajib merealisasikan hak mahasiswa untuk belajar 1-3 semester, apakah di program studi lain di kampus yang sama atau program studi lain di universitas yang berbeda. Tapi syaratnya pada semester keberapa dia bisa keluar? Kalau saya melihat juknisnya, kalau saya tidak salah semester 3 sudah bisa. Sudah bisa. Artinya kalau di AMKOP kan semester 1, 2, 3 tentu kan mata kuliah dasar MKDU semua. ya. MKDU ya. semua kan. Nanti dasar. Nanti setelah MKDU selesai mungkin dia juga bisa ambil di sudah bisa. lain. Iya. Nah, misalnya kalau dia di akuntansi, saya jurusan akuntansi, setelah saya masuk ke semester 4, saya mau ambil hukum misalnya, karena saya butuh tentang hukum dagang bisa seperti itu. Nah, pertanyaannya sekarang berarti ada yang hilang di sini, karena kalau tidak hilang mata kuliah di sini kan lebih dia punya SKS. Iya, jadi memang harus diakui. Jadi perguruan tinggi asal harus mengakui SKS yang diambil mahasiswa di departemen yang lain atau program studi yang lain atau program studi di universitas yang berbeda. Jadi harus diakui. Banyak hal itu dengan di kampus. Menurut saya kampus Merdeka yang sangat bagus. Seperti bahkan Pak Menteri itu melalui Dirjen Dikti itu bisa mengkonversi. Jadi kalau semuanya mahasiswa melakukan pengabdian pada masyarakat, mahasiswa menjadi guru di desa atau mengerjakan proyek desa, membangun ekonomi masyarakat yang ada di desa. Contohnya mahasiswa datang bangun BUMDes. Jadi itu bisa sampai 6 bulan. Jadi mahasiswa 6 bulan mengajar di sekolah atau mengerjakan proyek desa, dalam hal ini adalah mengasesmen badan usaha milik desa atau koperasi yang ada di desa. Selama 6 bulan itu bisa dikonversi menjadi 20 SKS. Jadi dia bisa udah nggak kuliah dengan selama 1 semester. Oh, 1 semester. Bisa. Tapi itu dihitung ada SKS-nya? Ada, itu bisa langsung dikonversi menjadi 20 SKS kalau saya salah. 20 sampai 24. Dia 20 SKS. Oh, sama dengan KKN gitu. Sama dengan KKN, hanya SKS-nya ini yang besar sekali. Kalau KKN kan berapa ya? 4 sampai 6. Setelah itu skripsi dengan proposal. Iya. Nah, ini mahasiswa bisa umpamanya dia semester 7 kan, semester 7 dia udah bisa mengambil, umpamanya dia ngusulin di perguruan tinggi, dia mau terjun ke daerahnya untuk mengajar di SD, itu bisa dikonversi menjadi 20 SKS minimal. Bisa juga dia umpamanya mau membangun BUM desa atau koperasi desanya yang ada di desanya, bisa selama 6 bulan dan itu dikonversi menjadi 20, ya minimal 20 SKS. Jadi dia nggak belajar lagi selama 1 semester. Dan di AMKOP ini kita sudah lakukan. Sekarang hanya ini agak treble kemarin waktu di Mamasa. Sebenarnya kita udah mau kirim mahasiswa untuk membantu mengupgrade lokasi bencana yang ada di Masamba. Nah, dengan harapan ya kita rencana mau nyimpan mahasiswa 4-6 bulan. Dan itu kita akan konversi menjadi 20 SKS. Tapi treble-nya kemarin karena katanya posko sudah tutup sehingga mahasiswa kita kirim di desa lain untuk melakukan pengabdian pada masyarakat. Tapi bukan untuk kepentingan itu yang akan dikonversi menjadi 20 SKS. Jadi kegiatan KKN biasa. Iya. Dan itu di AMKOP udah lakukan dengan Dan ini pun sebenarnya format kampus Merdeka
Sebenarnya kita udah lakukan udah lama. Kita sudah 3-4 tahun KKN kita udah KKN BUMDes namanya, membangun ekonomi masyarakat. Kita juga 2 tahun yang lalu semester 6 di kampus itu mereka sudah magang industri. Iya. Dan di magang industri selama 1 bulan, dan di kampus Merdeka memang mahasiswa memang diarahkan untuk melakukan praktek industri. Hanya di kampus Merdeka itu kalau saya nggak salah 3-6 bulan juga. Iya. Dan kita juga di AMKOP sudah join dengan waktu belum diluncurkan ini kampus Merdeka, kita udah join dengan Kementerian BUMN. Mahasiswa kita di semester akhir, mereka mulai start semester 6 ke atas, mereka sudah bisa 6 bulan belajar mereka magang di BUMN lain dan bahkan digaji dan bersertifikat. Itu kita udah lakukan kalau PMMB ini udah 2 tahun kita lakukan. Kalau KKN dari tahun 2015. Tapi KKN kalau desa. soal pembiayaan misalnya kan, Iya. kita mahasiswa kita itu harus belajar di tempat lain yang mengambil program lain. Oke, baik. Ada penambahan biaya kuliahnya? Tidak, kalau kami tidak. Tidak. Artinya kalau misalnya di luar daerah? Kalau di luar daerah dengan umpamanya dia ngambil di Sekolah Manajemen Bisnis ITB umpamanya di sini dia jurusan akuntansi mau ngambil SMB, umpamanya di AMKOP akuntansi dia mau ngambil di Trisakti umpamanya ngambil ilmu ekonomi atau ilmu politik. Ya kalau biaya transportasi dan akomodasi ditanggung oleh mahasiswanya, tidak ditanggung oleh perguruan tinggi. Tidak ditanggung perguruan tinggi. Nah sekarang kalau konsep kampus Merdeka ada subsidi dari pemerintah untuk mengembangkan itu? Kalau selama ini belum ada ya. Hanya konsep dan gagasan aja yang diwajibkan PTN dan PTS untuk mengimplementasikan. Tapi selama ini memang kan di Dikdas itu kan ada dirjen perguruan tinggi swasta kan yang mengatur itu. Iya, kalau di Kemendikbud dengan dirjen Dikti ya, dirjen Dikti. Kalau PTS itu dikoordinir oleh namanya LL Dikti sekarang. Dulu Kopertis. Nah, sekarang dirubah menjadi LL Dikti, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi. Ya, jadi memang cakupannya udah besar. Kalau dulu kan dia khusus PTS, kalau LL Dikti perguruan tinggi negeri, kalau nggak salah PTB ya, perguruan tinggi baru itu menjadi koordinasi itu yang mereka memberikan juga. memberikan keabsahan dari lembaga pendidikan swasta. Iya, jadi dia perpanjangan tangan Dirjen Dikti yang ada di regional. Contohnya kita ini kan LL Dikti wilayah 9 Sulawesi. Iya. Yang ada di Bung itu kantornya. Jadi dia yang mengakreditasi nanti. Iya, pokoknya dia yang mengkoordinir kita, mengawasi PTS yang masuk dalam areanya. Jadi kalau akreditasi itu BANPT dengan ada namanya Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Ya dia kan punya arti perguruan tinggi swasta itu kan sama dengan perguruan tinggi negeri dalam konteks penilaian kan, bahwa ini layak atau ini tidak layak seperti itu kan. Sekarang siapa yang memberi nilai kepada itu? Yang nilai itu BANPT. Kalau akreditasi dengan kalau akreditasi itu BANPT. Jadi Badan Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Itu lembaga yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengakreditasi program studi dan institusi perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta. Nah, ini yang kembali saya bilang karena programnya kan mengatur program studi. Nah, saya juga masih bingung juga kalau persoalan bisa sekolah dulu. Itu yang saya bilang tadi kan ada konsekuensi. Kalau memang Anda bilang SKS tidak bisa lebih, berarti ada mata kuliah yang hilang di sini. Ya, itulah konsekuensi kalau seumpamanya. Jadi memang perguruan tinggi harus menyiapkan memang kurikulum tersebut. Makanya sekarang kita udah siapkan ini dengan menjelang semester ganjil ini, kita udah siapkan. Kalau kita swasta udah siapkan. Jadi kita memang udah buatkan simulasi, jangan sampai ada mahasiswa yang memilih, yang menggunakan haknya untuk belanja SKS di luar jurusannya dan di luar jurusan di universitas yang berbeda.
kita sudah siapkan. Dan universitasnya itu yang dituju itu kalau seumpamanya kita sudah jadi yang kampus MOU kan gitu kan. Kayak kita MOU dengan Unipa, kita MOU dengan kalau saya Amkop sudah MOU dengan Stesia Surabaya. Oke. Nah, jadi kalau sudah ada MOU itu lebih gampang lagi kita mengimplementasikan keinginan mahasiswa terkait dengan pembelajaran di luar program studi dan di luar universitas. Kita lanjut Pak Siap. Tiar di sesi yang ketiga, sesi yang terakhir 15 menit yang ketiga, dan kita akan lanjut